Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kegiatan kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 malam hari ini dengan terlebih dahulu membaca tasyahud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Malam hari ini kita sudah melakukan salah satu sholat fardu, sholat maktubah kita, yaitu sholat maghrib. Alhamdulillah kita mengerjakannya dengan berjamaah di masjid. Salat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini pertemuan ke-144 hari Selasa tanggal 16 Mei 2023. Kemarin kita membahas utamanya yang kemarin mengenai siapa yang dimaksud dengan Ali Ibrahim dalam bacaan tahiyat salat. Kan ada kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Nah, Ali Ibrahim itu siapa? Kemarin kita sudah bahas. Kemudian malam hari ini ringan, materinya ringan, yaitu tentang salat malam, tentang salat dalam surat Al-Isra ayat 78, 79, 80, 81. Ini beberapa kali dibaca oleh beberapa imam ketika sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Ini ayat Al-Qur'an surat Al-Isra mulai ayat 78. Utamanya tentang perintah mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kita semua untuk melakukan sholat. Terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Banyak menggunakan kata aqimus sholah. Malam hari ini kita ambil satu dulu, salah satu dari sekian banyak, yaitu aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nanti kita akan kupas sedikit-sedikit lalu cari hikmahnya dan kita amalkan. Ayat ini pernah dibahas, disinggung ketika kita membahas mengenai awqatus shalah, waktu-waktu salat. Kapan waktu salat? Bahkan salat fardu apa yang pertama kali Rasulullah SAW lakukan?
Masih ingat nggak? Nah, sholat fardu atau sholat wajib pertama yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah menjadi makmum. Sholat apa? Nah, sholat zuhur. Masih ingat ya dulu pas waktu-waktu sholat bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu diajak sholat oleh Jibril. Jadi pas hari pertama itu waktu zuhurnya dilakukan pada awal, pada hari berikutnya zuhurnya itu di waktu akhir zuhur, kemudian sholat asar dan seterusnya hingga subuh. Lalu di akhir itu dalam hadisnya disebutkan, lakukanlah sholat fardu itu di antara yang dilakukan kemarin. Jadi di awal atau di akhir dan tengah-tengahnya itu adalah batasnya. Nah, ini bagaimana dengan ayat ini? Ini juga menyinggung mengenai perintah sholat fardu. Makanya dulu pernah ada yang mengkritisi tidak ada perintah sholat itu 5 waktu dalam Al-Quran. Itu betul tidak? Betul kalau secara saklek. Memang tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran itu disebutkan lakukanlah sholat 5 waktu. Itu memang tidak ada. Jadi tidak disebutkan kerjakanlah atau dirikanlah sholat 5 waktu. Tidak disebutkan. Makanya kalau ada yang mengkritisi tidak ada itu anjuran sholat 5 waktu, dia itu mengomentari itu karena apa? Ingin merusak Islam. Tetapi satu sisi itu menjadikan apa? Bahan pelajaran bagi kita semua mengenai waktu-waktu sholat. Memang secara saklek tertulis tersurat bahwa tidak dituliskan sholat 5 waktunya. Jadi disebutkan 5 waktu tidak ada. Tetapi rinciannya itu di dalam Al-Quran disebutkan. Nah, itulah istimewanya Al-Quran. Jadi tidak langsung. Al-Quran itu menyebutkan bilangan, menyebutkan sesuatu tidak langsung. Ada juga yang langsung. Jadi si umat selaku umatnya itu diajak berpikir. Misalnya saya berikan contoh menggunakan bilangan 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu menunjukkan apa? Ada yang tahu? 1000 kurang 50 tahun. Nah, itu menunjukkan apa? Usianya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dalam Al-Quran sebutkannya 950 tahun. Tidak begitu, tapi 1000 kurang 50. Artinya apa? Disuruh belajar. Kita belajar matematika, hitung-hitungan. Kemudian yang lain, yang tentang Ashabul Kahfi, ada yang menyebutnya 300 tambah berapa hari? Ashabul Kahfi di dalam gua ada berapa tahun? Nah, belum tahu ya. 300 tambah 9. 300 ditambah 9. Tidak disebutkan 309, tidak. Tapi 300 tahun kemudian ditambahkan tis'an, 9 tahun. Jadi secara tidak langsung mengucapkan bilangan itu secara tersirat ya, bukan tersurat langsung. Tapi beda lagi dengan disebutkan sab'a, yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang. Yaitu apa? Surat Al-Fatihah. Kemudian juga dalam kaitannya dengan bilangan ya, Al-Quran menyebutkan bilangan-bilangan itu ada yang langsung ke objeknya, disebutkan objeknya, ada yang menunjukkan langsung bilangannya, ada yang tidak. Tentang 19 misalnya, ini agak melenceng sedikit. Alaiha tis'ata,
Di atasnya itu ada tis'ata asyara, ada 19. 19 apa itu? Maksudnya adalah 19 malaikat dan lain-lainnya, dan bilangan-bilangan lainnya. Tahun 2008 saya menulis buku tentang bilangan dalam Al-Quran di 2 penerbit menerbitkannya, Kuantum Bilangan Al-Quran, kemudian subhanallah Kuantum Bilangan Al-Quran, bilangan rasional dalam Al-Quran. Pertama penerbit di Fafres itu di Jogja juga. Kemudian yang kedua itu Laksana. Dulu pernah saya singgung ya. Ini mengenai bilangan-bilangan dalam Al-Quran, termasuk sepertiga malam. Sepertiga malam itu kan kalau nggak tahu hitung-hitungan batas malam susah. Setengah malam, awin kus atau kurangilah dari setengah. Kurangilah dari 1/3. Itu kan berarti matematika itu. Suruh belajar matematika tentang pecahan. Nah, itu hikmahnya banyak sekali ya. Di sini dalam surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholata, dirikanlah sholat. Liduluki syamsi, mulai tergelincirnya matahari, ila ghosaqil lail, sampai gelapnya malam. Tergelincirnya matahari itu berarti pagi atau siang, zuhur atau mulai masuk pagi. Nah, di sini zuhur tergelincir dulu makanya pernah saya sampaikan pas waktu kenapa kok tidak, jangan sampai pas misalnya jam 11 lebih 40 zuhur, 11 lebih 39 atau 11:38, usahakan tidak dulu sholat. Kemarin kan dia disebutkan khawatirnya itu adalah termasuk waktu yang dilarang untuk sholat. Makanya apa? Mending tahan dulu aja. Kan saya mau sholat tahiyatul masjid, takutnya itu termasuk waktu yang dilarang untuk sholat. Maka lebih baik yang lain, lakukan yang lain. Nah, lidul syamsi, tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajr, dan Qur'an al-fajr, bacaan pada waktu malam. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya Qur'an al-fajr, ini kalau bahasa sakleknya, bacaan pada waktu fajar itu adalah disaksikan. Lalu penjelasannya begini. Ini tentang perintah melakukan sholat. Sholat di sini adalah sholat fardu. Sholat wajibnya di sini. Memang tidak disebutkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tidak disebutkan. Menggunakan kata-kata dulu kisyamsi, kemudian ghosaqil lail, kemudian Qur'an al-fajr. Qur'an al-fajr tidak disebutkan subuh. Makanya kalau pengen tahu lah, lihat kan ada di YouTube tuh, di YouTube channelnya Nurul Huda 19 ini. Di sana bisa dilihat kenapa kok disebut subuh itu sejarahnya subuh, Qur'an al-fajr, kemudian zuhur, asar, itu ada di situ. Nah, itu pentingnya dokumentasi ya. Barangkali Bapak Ibu lupa kan bisa dilihat lagi, dicek lagi. Oh ini tuh alasannya. Jadi yang ayat pertama ini, yang ayat 78, perintah untuk melakukan sholat fardu. Sudah, kalau ini kita sudah lakukan, insya Allah kita sudah memenuhi ayat ini. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Itu kita sudah praktekkan. Apa yang hikmahnya, penekanannya? Di sini ada kata inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya ini ada yang menafsirkan sholat subuh itu disaksikan. Lalu bagaimana penjelasannya? Nah, Bapak Ibu, dulu terkait dengan sholat subuh, ketentuan sholat subuh dan sholat asar, diantaranya dibahas bahwa pada waktu subuh dan asar itu ada waktu untuk silih bergantinya 2 malaikat, yaitu malaikat malam dan malaikat siang.
antara malaikat siang dan malam ini, kapan mereka berganti? Yaitu pada waktu subuh. Malaikat malam itu dia akan berhenti tugasnya, jadi ganti sip-sipan itu pada waktu subuh. Malaikat siang mulainya pada waktu subuh. Kemudian waktu siang, malaikat siang sampai kapan? Sampai waktu asar. Malaikat malam mulai kapan? Mulai asar sampai subuh. Jadi ada sip-sipan. Ini kalau di sini di dunia pekerjaan, di dunia industri misalnya ada sip-sipan, ternyata Al-Quran sudah memberikan contoh. Ada malaikat yang tugasnya pun silih berganti. Ya, Bapak Ibu juga kan misalnya ya, ada Pak Pur di sini. Pak Pur itu kan juga kalau maghrib, atau ada Bu Purnya ya, sholat maghrib dulu Pak Purnya ke sini, kemudian istrinya jaga kiosnya. Nanti Pak Pur selesai, Pak Pur jaga kiosnya, istrinya sholat. Enggak apa-apa ya. Yang penting jangan meninggalkan sholat. Agak terlambat sedikit nggak apa-apa. Ya, itu sudah silih berganti tugasnya. Nanti begitu maghrib, begitu isya, begitu gantian. Pas saya pengen dua-duanya ke masjid, berarti ditutup. Ya, tutup, keduanya ikut ke masjid atau zuhur atau maghrib atau sholat yang lainnya. Nah, kalau malaikat ini disebutkan di sini, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sholat subuh itu disaksikan. Oleh karena itu, kita yakini ketika sholat subuh itu dimaksimalkan. Apa maksudnya? Sebisa mungkin di masjid berjamaah. Kalau sekarang Bapak Ibu sudah melakukannya, maka harus dibedakan dengan yang lain. Apa? Ngajak keluarganya. Ini yang angel ya. Sampai sekarang itu saya juga, istri saya itu belum ke masjid. Ya, kadang pengen ke masjid yang kecilnya. Kalau ditinggal gimana? Ya. Nah, meski sebenarnya bisa aja diatur gimana caranya supaya si kecil itu dibiasakan untuk bangun subuh ya ke masjid. Tetapi setidaknya diwakili oleh satu keluarga itu ada yang ke masjid. Kan disebutkan bahwa orang yang sholat subuh itu dia akan mendapatkan jaminan Allah fi zimmatihi, dalam jaminan Allah, jaminan kehidupan ekonominya, hidayahnya, itu karena sholat subuh terutama di masjid berjamaah. Ini di sini inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sholat subuh itu disaksikan. Yang menyaksikan itu malaikat. Allah menyaksikan, Allah jelas menyaksikan. Tetapi ini disebutkan masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Artinya apa? Malaikat itu akan laporan. Malaikat malam itu akan laporan. Si fulan ketika aku tinggalkan, dia sedang sholat subuh. Kan begitu laporan kepada Allah, Allah tuh bertanya kepada malaikat malam, "Hei malaikat, gimana tuh keadaan si fulan?" Allah sebenarnya sudah tahu jawabannya. Tapi kata malaikat bagaimana? Aku tinggalkan si fulan itu sedang sholat subuh. Waktu aku datangi dia, dia sedang sholat asar. Jadi apa? Untuk subuh ini Bapak Ibu diusahakan sekali lagi dimaksimalkan untuk berjamaah di masjid. Sholat subuhnya berjamaah di masjid. Kalau sekarang ini misalnya 2 shop laki-laki atau 3 shop 4 shop subuh aja, kan kata siapa Buya Hamka apa ya atau MH itu, kalau ingin tahu umat Islam, banyaknya umat Islam, lihat pada hari Jumat di masjid. Itu menunjukkan banyaknya umat Islam. Tapi kalau mau yang pengen tahu yang sebenar-benarnya umat Islam, lihat masjid pada waktu subuh. Alhamdulillah kan di sini untuk sholat subuhnya sampai hampir sana ya, 2 shop terakhir yang laki-laki itu yang sisanya. Artinya apa? Ini berarti alhamdulillah. Setidaknya nanti akan mengimbaskan keberkahan kampung Glondong ini, termasuk perumahan ya, itu dengan berkahnya sholat subuh. Ada masjid megah, banyak Bu Bapak Ibu masjid megah. Tapi begitu sholat subuh
sepi. Sekarang kan banyak orang yang berlomba-lomba membangun masjid secara fisik, tapi lupa membangun SDM-nya, maksudnya jamaahnya, ya termasuk takmirnya, para pengurusnya, jamaahnya, musafirnya. Hari ini itu saya membaca koran KR, Masjid Jogokarian itu ada pemilihan takmir. Pemilihan takmir. Jadi seleksi. Jadi bukan asal yang suka ke masjid, tapi kompetensinya, integritasnya bagaimana terhadap masjid. Tuh dilihat hari ini di KR. Saya itu pembaca KR ya, karena koran yang masih bertahan saat ini adalah KR, Kedaulatan Rakyat. Republika sudah wassalam, yang lainnya sudah ya tidak lagi terbit ya, kecuali KR. Saya tidak tahu apakah tahun 2024 KR masih ada secara print out itu ya, dicetak. Jadi informasi-informasi itu bisa lewat KR sedikit-sedikit. Termasuk ini sudah mendengar belum di Banguntapan menjadi sorotan camat Panewon ya, Panewu. Apa kalau bahasa gitunya camat itu? Panewon ya. Camatnya disebutnya apa? Panewon. Ya, pokoknya Pak Camat lah kalau zaman dulu. Itu punya perhatian khusus terhadap Banguntapan di sini. Kenapa? Ada kejadian siswa dua anak laki-laki, dua orang anak yang dia itu diusir oleh bapaknya dari rumah. Itu kampungnya Potorono. Saya tidak tahu, Potorono itu luas kan. Jadi ini ceritanya sedikit ya. Dua anak ini diusir, satu kelas 6 siswa SD Salaan 2 kalau tidak salah, satu SMP lanang wedok. Nah, bayangkan itu perempuan Bu. Kalau laki-laki masih mungkin bisa survive di jalanan. Ini perempuan. Dia itu diusir dari rumahnya. Sebelum diusir dia sering dipukul. Nah, alasannya kenapa? Jadi saya tidak tahu detailnya. Mungkin ada masalah dengan si bapak ini. Tidak menyebutkan nama ya. Si bapak ini tuh akhirnya cerai dengan istrinya. Setelah cerai ditinggal itu akhirnya dia apa? Dia nikah lagi. Kemudian emosinya sering melonjak, dilampiaskannya kepada dua anak ini. Si istrinya, yang istri baru itu, ibu tirinya dua anak ini, membela anak itu, tapi malah kena pukulan juga. Akhirnya dia nggak bisa berbuat lebih banyak, sehingga dua anak ini katakanlah diusir ke sana itu. Sampai sekarang informasi terakhirnya, kalau malam tinggalnya di musola Embung Potorono. Nanti Bapak Ibu yang suka ke sana dicek kalau malam-malam. Di Embung Potorono, di musolanya. Tapi tidak setiap malam. Jadi ketemu di situ. Kalau siang keluyuran, katakanlah gembel. Ya karena cari makan, kan pengen hidup, pengen bertahan. Kalau ke rumah diusir. Itu sudah ada dari Pak Camat mengenai ini, supaya mengaudiensi gitu, supaya akur gimana caranya. Kalau tidak salah minggu ini atau minggu depan, tanggal 22-an setelah anak yang SD itu ujian ASPD, itu akan seandainya tidak bisa diselamatkan lagi, maka anak itu akan diakui sebagai anak negara. Jadi dibawa ke panti sosial, dinas sosial. Nah ini bagaimana, apa maksudnya ini? Ini maksudnya, ini dari informasi di koran juga ya. Ternyata perlu perhatian terhadap anak-anak. Bukan masalah kelitih sekarang, tapi terhadap kekerasan terhadap anak. Kekerasan dalam keluarga, termasuk gara-garanya narkoba. Ada 2 SMP juga ini kena narkoba. Nah sudah ya, itu prihatin kita orang tua. Jadi kalau ada punya anak yang seusia remaja, hati-hati pulangnya. Kalau sampai melebihi waktu normal, misalnya jam 9, jam 10 belum pulang, dipastikan dicek di mana.
Takutnya dia malah di rumah itu baik banget, di luar itu ketua geng. Di rumah itu baik banget, patuh. Begitu keluar, di luar ternyata apa? Dia itu ketua gengnya. Hati-hati. Malah kalau di sini di rumahnya kok apian banget, dicek dia keluar, di luarnya main itu bagaimana? Ternyata dia apa? Ketua gengnya. Ini yang kena narkoba ya. Padahal orang tuanya nggak percaya itu. Anak saya itu kalau di rumah baik banget, tetangganya juga menyaksikan dia tuh baik. Iya, di depan kalau misalkan di gelondongnya dia baik misalnya. Tapi begitu keluar dari daerah Banguntapan kurang bagus. Nah, ini hati-hati. Nah, ini akibat apa? Sering manfaat dari membaca ya. Alhamdulillah, kembali ke sini. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Maka sekali lagi maksimalkan untuk sholat subuh. Sekiranya masih bisa ke masjid meskipun terlambat, tetap ke masjid untuk sholat subuh. Diusahakan pokoknya sebisa mungkin. Kalau hujan ya pakai payung atau pakai mantel. Ya kalau saya hujan deras mikir 2 kali kalau di sana ya, karena menggenang ya, takutnya ada ular ya. Kan demi keselamatan akhirnya ya saya ajak istri di rumah. Tapi kalau kira-kiranya hujan tapi nggak sampai menggenang di depan rumah, saya berani pakai sepeda. Nah ini kalau masih menggenang itu saya mikir 2 kali ya. Kan ular kita tidak tahu itu malam-malam atau pas malam-malam ya, pas subuh itu ada ular atau tidaknya. Ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam fatahajjad bih, maka bangunlah tahajud untuk sholat malam nafilatan laka, sebagai tambahan bagimu. Maksudnya apa? Ini adalah sholat sunnah sebagai tambahan barangkali ada kekurangan dalam sholat fardu, maka kita sholat malam. Asa asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini untuk manfaatnya sholat sebagai sebagian malam untuk sholat tahajud itu, yaitu pertama menjadi tambahan amal kita, amal ibadah kita, pelengkap untuk kekurangan di sholat fardu. Dan yang kedua, Allah akan angkat kita, derajat kita menjadi maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Disebutkan maqaman mahmudanya itu kelak di akhirat adalah surga, mendapatkan ridho Allah. Ada pula yang menjelaskannya, yaitu maqaman mahmuda, derajat yang terpuji ketika di dunia. Apa diantaranya? Orang yang suka sholat malam, kalau dikaitkan dengan sholat Al-Muzammil ya, itu apa? Dia akan lancar dalam berbicara. Lancar berbicara. Lancar di situ bukan bicaranya lancar terus ramai gitu ya. Tapi bagaimana kalimat yang keluar itu bermakna. Jadi sedikit bicara bermanfaat. Kemarin ya di pengajian di SD Muhammadiyah Bodon, mungkin dihadiri juga di sini ada yang mendengarkan, perempuan dengan laki-laki itu. Ini saya belum cek sumbernya ya. Lebih banyakkan mana ngomongnya laki-laki dengan perempuan? Banyak bicaranya banyakkan siapa? Perempuan. Ini katanya ilmiah. Laki-laki itu satu hari itu rata-rata itu hanya 6.000 kata. 6.000 kata. 27 kata. 27.000 kata. Nah ini yang bicara lagi dosen dia katanya merujuk kepada jurnal penelitian. Itu apa? Jadi kalau laki-laki mendengar perempuan banyak omong, itu dengarkan aja. Terus apa responnya? Maklum, stoknya masih banyak. Jadi kalau kemarin contohnya kan begini, Mas, mau pilih sarung yang mana? Yang warna hijau atau yang warna merah? Kalau laki-laki itu kan langsung merah, udah. Yang perempuan enggak. Kalau merah tuh ini gini loh, kayaknya harus gini-gini. Kalau yang hijau gini.
Padahal dia itu sudah punya pilihan si perempuan ini. Misalnya si laki-laki ini yang merah. Loh kok merah? Bu yang hijau aja toh. Tuh. Padahal tadi nawarin. Begitu diberikan jawaban malah ngenyang maneh. Bu hijau aja toh. Itu untuk perempuan. Ini teorinya. Dari psikologi keluarga katanya, jadi komunikasi itu penting di keluarga, di suami istri ya. Dan suami itu harus paham ketika seorang istri itu banyak omong, sudah yang dibutuhkan adalah 2 telinga. Mulutnya tutup 1 kali aja. Jadi biarkan mendengar lebih banyak, omongnya sepintas. Kenapa? Stok kata yang dimiliki oleh perempuan itu 27.000. Sedangkan laki-laki hanya 6.000. Makanya sepintas. Kecil aja, singkat aja laki-laki. Tapi meskipun sedikit, kadang-kadang nyelekit. Kalau perempuan kan banyak ngalor ngidul, ayo semua disebutin, dibanding-bandingkan juga ya. Itu kemarin ya pengajian di SD Muhammadiyah Bodon. Yang saya tangkap, tapi hikmahnya apa? Oh iya, perempuan itu banyak omong. Banyak omong, kalau laki-laki sedikit omong. Nah, diantaranya hikmahnya maqam mahmuda bagi orang yang suka sholat malam, yaitu apa? Omongannya itu berkualitas, bermakna. Kalau dia berkata atau mengajak, maka yang diajak mau. Kalau dia mengucapkan sesuatu, ditiru atau dipraktikkan orang lain. Mengenai kebaikan loh ya, mengenai kebaikan. Jadi bermanfaat, ucapan-ucapan itu bermanfaat. Kadang ada orang itu sedikit bicara, tapi begitu bicara yang keluar itu mengena ke kita. Sedikit bicara tapi begitu bicara ternyata manfaat. Ada orang yang ngomong terus. Ini naudzubillah min dzalik. Ini saya kan juga ngomong terus ini. Guru itu kalau nggak ngomong bagaimana? Ini nggak bisa ya. Tetap harus banyak bicara ya. Guru itu kelebihannya diantaranya apa? Banyak omong. Kalau guru nggak banyak omong, nggak ngomong, angel nanti siswanya ya. Ya. Dan harus hati-hati memang ditiru oleh siswa ya kalau untuk guru itu. Banyak bicara, bicaranya bermanfaat. Kalau mau atau pengen supaya ucapannya, kata-katanya itu bermanfaat, apa namanya itu? Ada ajinya apa ajennya tuh? Kalau bahasa Sunda, bahasa Jawanya itu ya berbobot itu, maka apa? Sholat malam. Karena ketika sholat malam itu bacaan kita itu kan kita berlomba dengan rasa kantuk dan konsentrasi juga kemana-mana. Kita bacaannya itu konsentrasi full. Nah makanya melatih kecerdasan otak, mengalirkan darah ke otak itu lebih lancar sehingga cerdas. Kemudian ke lisan itu bicaranya bermanfaat. Nah, bisa Bapak Ibu lihat. Ada yang protes, saya itu suka sholat malam terus, tapi kalau saya ngomong kok Nah, itu mungkin maqam mahmudanya itu dari segi yang lain. Bisa melakukan sholat malam saja itu adalah maqam mahmuda. Di sini kan banyak di Gelondong ini jamaah ini aja nih kan banyak, di Gelondong juga banyak, di Wirakutan juga banyak orang, tapi tidak semuanya Allah takdirkan untuk mau sholat malam. Maka begitu dia sholat malam, meskipun bacaannya terbata-bata, itu adalah derajatnya diangkat oleh Allah, punya nilai plus, nilai tambah, keunggulan dari bandingkan yang lain. Nah, kalau pedagang pendiam kan, ya coba bagaimana kalau Mak Tini itu jualan kok nggak banyak omong, cuman buka aja gitu ya, harus bicara kan, harus menawarkan barang, nggak bisa cuma digelar diam aja. Ada yang lewat disenyumin, nanti yang lewatnya senyumin ganti ya, malah GR. Kan harus ada kalimat-kalimat yang berguna supaya orang itu tertarik untuk membeli. Nah, karena orang Islam, maka apa? Ketika berdagang diusahakan ada etikanya. Jangan sampai menjual barang-barang yang diharamkan, yang membahayakan.
yang misalkan jualan narkoba biar gampang, biar cepat untungnya, ya jangan. Itu kan berjualan juga kan sunnah Nabi. Bukan, ya sunnah Nabinya, tapi untuk jualan narkoba bukan. Karena itu mengedarkan yang haram, yang dilarang. Alhamdulillah. Kemudian bagi yang lain, tidak hanya profesi guru atau pedagang, orang tua pun kalau orang yang suka sholat malam itu oleh anaknya akan diikuti ucapannya, bukan ditakuti, tapi akan anak itu nurut terhadap apa yang disampaikan orang tua. Makanya lakukan sholat malam. Kalau orang yang sudah terbiasa suka sholat malam, tidak sholat malam sekali aja, itu rasanya gimana gitu. Kalau saya punya semacam kaidahnya gini, pokoknya dalam satu hari saya usahakan sholat malam, kepepetnya cuman 2 rakaat. Seandainya kok malam itu nggak bisa sholat malam, maka apa? Qobliyah subuh. Kok qobliyah subuh juga nggak bisa? Duha. Seandainya sehari itu nggak sholat malam, nggak qobliyah subuh, nggak sholat duha, saya merasa rugi. Malam misalnya kecapean, maka apa? Usahakan subuh, qobliyah subuh itu dilakukan. Kok nggak juga misalnya ngejar di sini supaya bisa berjamaah di sini, maka apa? Sholat duha. Nih di SDW Dr. Ten sekarang sudah digalakan sholat duha, terjadwal sekarang. Dibiasakan untuk sholat duha. Itu kan cara membiasakan anak untuk mengenal sholat duha, sholat sunnah. Meskipun barangkali orang tuanya belum ya, di rumah nggak sempat sholat duha, tapi anaknya sholat duha. Nah, doanya itu kan mudah-mudahan dijabah Allah, sehingga rezekinya itu untuk orang tuanya lancar, sehingga apa? Anaknya untuk biaya sekolah juga lancar, pendidikan juga lancar. Hadirin rahimakumullah, cukup ya? Jam berapa teh? 18.43. Nah, 3 menit lagi. Biar bisa selonjoran. Kemudian di sini ada disebutkan doanya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doa, ya Allah, adkhilni, masukkanlah aku ke dalam tempat masuk yang benar. Ini masuknya ke Nabi ya. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah kami dari tempat keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah kepada kami, bagi kami itu di sisimu sultanan nasira, kekuasaan untuk menolong. Itu doa juga. Jadi kalau mau setelah sholat malam baca doa ini pun gak apa-apa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dibaca ini doanya, ya nggak apa-apa. Atau pas sholat malamnya, pas sholatnya itu baca ini nggak apa-apa. Dia di selesai sholat baca ini nggak apa-apa. Sebagai satu rangkaian dari sholat malam, fatahajjadnya ini. Lalu sholat bacaan yang keduanya, waqul ja'al haqu wa jahaqul batil innal batila kana zahuqa, itu menegaskan bahwa kebenaran itu akan selalu unggul ya. Kejahatan itu akan lenyap, kebatilan akan lenyap. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu biar ada dialog sedikit. Intinya itu saya mengingatkan saya khususnya, hadirin rahimakumullah, jangan sampai ada waktu malam terbuang sia-sia. Untuk sholat malamnya enggak, tapi untuk yang lain puasa mampu. Ini evaluasi saya ya. Semalam saya menikmati Indonesian Idol. Nah, kurang bagus itu. Tetapi apa? Saya sampaikan, sampai jam 12 saya kuat. Kenapa kok kalau untuk sholat nggak kuat? Itu evaluasi untuk kita semua. Ya, semalam saya lihat Indonesian Idol ya, karena senang aja lagunya ya. Ternyata apa? Sambil jam 12 tumben saya kuat nih matanya. Oh, ini godaan. Memang kalau yang menarik itu, yang jelek-jelek itu, yang menarik itu biasanya setan tuh kuat ya. Tapi kalau untuk yang baik-baik, mata itu ya Allah, langsung pengen ngantuk atau pakainya nggak enak. Nah, itu tantangan bagi kita semua. Ini mengingatkan hadirin sekalian, ingat-ingat loh, lebih baik fatahajjadnya itu untuk sholat. Nanti malam ada bal-balan ya, dan seterusnya. G, Bu siapa nih? Bu Tiwang ya? G. Salah saya sendiri nih. Misalnya saya bikin itu status
Nggih. Tapi bikinnya itu masalah makanan gitu loh. Misal yo senang misalnya saya alhamdulillah hari ini misalnya alhamdulillah menu hari ini itu berdosa enggak ya? Nggih. Tapi enggak sombong, oh enak, oh gitu ya. Ya, sip. Itu adalah dari segi ekonomi namanya promosi terselubung. Jadi promosi tetapi yang tidak berbayar seperti dipasang di spanduk-spanduk itu. Lewat status kan setidaknya orang yang dalam kontaknya melihat, oh, Buti Bang pesanan ini nih. Besok kalau saya punya hajat, kalau punya acara ini Oh iya saya lupa ini dari Bu Umi ya? Bu Umi silahkan dinikmati ya. Saya lupa tadi dari Pak Dawam pesannya di sela-sela ini silahkan mau diminum atau nanti setelah selesai boleh. Ini pernah kasus seperti saya. Saya diingatkan oleh teman saya, antara ria dengan dakwah itu tipis. Saya bikin status juga sama, itu ria. Saya nggak niat itu. Meskipun kamu nggak niat itu, tapi itu udah ria. Saya pertahankan, saya tetap harus menyampaikan ini. Apa buktinya? Saya bikin flyer, ada judul ini, teman saya itu memperhatikan sampai golei. Oh judulnya ini, isinya apa? Tanya. Itu kan akhirnya dakwah. Kena berarti dakwahnya. Lalu bagaimana dengan yang tadi? Ini kaitannya dengan dosa tidak dosa, karena tidak ada hubungannya membuat status itu dosa atau tidak, kecuali isi statusnya memprovokasi atau memfitnah. Kalau saya teruskan Bu, itu adalah ikhtiarnya seorang yang berniaga. Wuduku juga kan sama ya, menu hari ini di pondok Pawa itu gini. Ya silahkan. Oh jadi mungkin malam ini nggak bisa, besok malam saya pengen ke sana. Itu adalah strateginya pemasaran, berniaga. Jadi promosi yang murah, relatif murah dibandingkan pasang-pasang spanduk atau banner-banner dipasang di misalnya yang Sarmintul itu kan pasang selamat ulang tahun gitu kan, padahal cuma soto ayam ya, soto gitu ya, sampai di mana-mana karena kuat dana untuk iklan. Kalau lewat status ya setidaknya orang yang dalam phonebook kita itu ada, itu yang lihat. Kalau menurut saya lanjutkan Bu ya. Oke, yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Oke, cukup ini? Oke, alhamdulillah, alamin. Ini nanti biar bisa menikmati ini ya. Ini berkahnya dari Bu Umi sudah umroh ya. Saya tuh pengen banget kesalip lagi ya. Ya kapan umrohnya saya ya? Cuman bisa mendoakan dan minta didoakan aja ya. Nih, memang agak ini ya. Saya mendengar itu kadang iri, ya Allah kok orang itu bisa saya nggak bisa ya. Iya kapan-kapan ya. Mudah-mudahan itu panggilan dari Allah ya. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.